Kita semua tahu kan kisah Nabi Nuh, cerita tentang banjir besar, bahtera raksasa, tapi gimana kalau ternyata di balik cerita yang kita kenal itu, ada sisi yang jauh lebih kelam, jauh lebih kompleks? Hari ini, kita bakal bongkar kisah ini dari sudut pandang yang beda banget, mengungkap makna-makna tersembunyi yang mungkin bakal menantang semua yang kita pikir kita tahu. Oke, kita mulai dari sini, dari sebuah doa. Tapi ini bukan doa biasa loh. Ini adalah permohonan untuk pemusnahan total yang diucapkan langsung oleh seorang nabi. Kalimat inilah yang jadi inti dari misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ini benar-benar doa suci yang tulus dari seorang utusan Tuhan? Atau jangan-jangan ini adalah jeritan keputusasaan yang udah sampai di puncaknya yang menuntut kehancuran? Pertanyaan ini bakal jadi pemandu kita. Untuk menjawabnya, kita akan membahas 4 bagian penting. Pertama, kita lihat dulu doa kontroversial Nuh itu sendiri. Lalu, kita akan dalami kenapa doa bisa jadi pedang bermata dua. Ketiga, kita bongkar kesalahpahaman tragis yang mendasarinya. Dan terakhir, kita buka tirai penderitaan para nabi yang jarang banget dibicarakan. Mari kita mulai dengan bagian pertama. Penting banget untuk kita paham, doa yang kedengarannya serem ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Doa ini adalah puncak dari sebuah keluh kesah, ya bisa dibilang curhatan panjang seorang nabi kepada Tuhannya setelah berjuang ratusan tahun. Coba deh bayangin, bukan 10 atau 20 tahun, tapi ratusan tahun. Ratusan tahun menghadapi penolakan, cemoohan, dan perlawanan. Sumber kita menekankan, kita nggak bisa seenaknya menghakimi doa ini tanpa memahami beban emosional dan tekanan yang luar biasa berat yang dia pikul. Ini adalah puncak dari kelelahan yang tak terbayangkan. Nah, dari sini kita masuk ke makna tersembunyi yang pertama. Konsepnya begini, ternyata isi dari doa kita itu sendiri adalah sebuah ujian dari Tuhan. Apa yang kita minta, apa yang keluar dari mulut kita saat berdoa, itu mencerminkan kondisi jiwa kita yang sebenarnya. Nah, di slide ini kelihatan banget bedanya. Doa yang digerakkan sama ego itu sifatnya nuntut, transaksional, seolah-olah Tuhan itu pelayan yang wajib nurutin semua kemauan kita. Isinya nyalahin orang lain. Sebaliknya, doa yang digerakkan iman itu soal pasrah, soal refleksi diri, dan mengakui kalau yang perlu diperbaiki itu justru diri kita sendiri dulu. Ini nih poin yang mungkin agak aneh kedengarannya. Sumber bilang, ada kalanya diam itu lebih baik daripada kita berdoa, tapi isinya cuma tuntutan egois. Kenapa? Karena doa semacam itu justru bisa bikin kita mundur secara spiritual, bukan maju. Terus gimana dong cara berdoa yang benar dari sudut pandang ini? Nah, di sini ada 6 langkah praktisnya. Prosesnya dimulai dari niat. Niatnya pasrah, bukan nuntut. Terus kita akui kelemahan kita syukuri apa yang ada, dan ini yang paling penting, kita minta perlindungan dari tipu daya ego kita sendiri sebelum kita minta yang lain-lain. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kita akan mengungkap sebuah kesalahpahaman mendasar dari dunia kuno yang ternyata jadi akar sesungguhnya dari doa yang sangat destruktif ini. Nah, ini dia biang keroknya. Banyak kebudayaan kuno, bahkan para nabi di masa-masa awal, percaya kalau sifat buruk itu kayak penyakit genetik, diwariskan dari orang tua ke anak. Jadi kalau bapaknya jahat, anaknya pasti bakal jahat juga. Sesederhana itu pemikiran mereka. Dan dari keyakinan tadi, muncullah kesimpulan yang logis tapi mengerikan. Kalau kejahatan itu diwariskan, ya satu-satunya cara untuk membasminya adalah dengan memusnahkan seluruh garis keturunannya, termasuk anak-anak yang gak berdosa sekalipun. Nah, inilah logika tragis di balik doa Nabi Nuh. Pertanyaan ini membawa kita langsung dari masa lalu ke masa sekarang. Jangan-jangan ide kuno yang salah kaprah ini, bahwa nilai seseorang ditentukan oleh darahnya, masih bergema di masyarakat kita hari ini, dalam bentuk yang berbeda? Dan jawabannya sangat relevan. Sumber kita menarik garis lurus dari kesalahpahaman kuno tentang garis keturunan ini ke akar dari salah satu racun paling berbahaya di dunia modern, rasisme. Idenya kan sama persis, menghakimi dan mengutuk sekelompok orang bukan karena tindakan mereka, tapi semata-mata karena siapa orang tua mereka atau dari mana mereka berasal. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dan mungkin ini yang paling dalam. Kita akan mengubah cara kita memandang kenabian itu sendiri. Bukan lagi sebagai sebuah kehormatan yang gemilang, tapi sebagai sebuah beban. Beban yang luar biasa berat. Kita seringnya kan ngebayangin nabi itu kayak superhero, selalu dilindungi, super pede karena bimbingan ilahi.
Tapi, realitas tersembunyi yang diungkap sumber ini jauh dari itu. Mereka adalah manusia yang juga mengalami stres, depresi, dan kelelahan mental yang ekstrim. Dan hidup mereka yang bertahan itu bukanlah jaminan kemenangan. Jadi intinya begini, menjadi seorang nabi itu artinya menanggung beban yang tak terlihat. Mereka diuji sampai batas kemampuan manusiawi, dan yang paling mengejutkan adalah terkadang kematian mereka yang tragis itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan justru tanda bahwa misi mereka telah selesai, ujian mereka sudah tuntas. Sudut pandang ini mengubah segalanya. Ketika kita mendengar seorang nabi menantang musuh-musuhnya dengan gagah berani, itu bukan hanya ungkapan iman yang murni. Di baliknya, kita harus paham, mungkin ada keputusasaan, ada kelelahan mental yang luar biasa, dan sebuah keinginan tersembunyi agar penderitaan yang tak tertahankan ini segera berakhir. Angka ini benar-benar membuka mata. Kisah Nabi Nuh yang diselamatkan itu sebenarnya adalah sebuah pengecualian, bukan aturan mainnya. Artinya, sebagian besar utusan lain, menurut sumber ini, mungkin menemui akhir yang tragis, dan kisah mereka hilang di telan zaman. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau kita benar-benar paham betapa beratnya penderitaan fisik dan mental yang harus mereka tanggung, siapa coba yang secara sukarela mau mengambil peran tersebut? Ini adalah sebuah pengorbanan yang tak terbayangkan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau kita melihat kenabian bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai perjuangan berat, itu mengubah cara kita memahami iman. Ini menunjukkan bahwa iman sejati itu seringkali ditempa di dalam penderitaan, dan tujuan ilahi terkadang menuntut pengorbanan yang paling berat, sesuatu untuk kita pikirkan sama-sama.